Hunian layak pasti jadi idaman semua orang, apalagi hunian layak yang tak begitu jauh dari pusat kota, seolah hanya jadi mimpi belaka bagi sebagian orang. Reaksi publik muncul seiring bakal hadirnya rumah subsidi mini dengan luas bangunan 14 meter persegi per misa. Konsep rumah minimalis yang berada di wilayah perkotaan ini pun ditanggapi beragam oleh warga. Munculnya wacana rumah subsidi mini menuai reaksi beragam, juga timbulkan pertanyaan mengenai kelayakan hunian. Kontroversi hunian subsidi ini pun ikut ditanggapi warga plus 62. Menurut gue nggak worth it sih, apalagi dengan gue pernah lihat di Google juga. Kayaknya kecil banget, masuk langsung dapur, kayaknya panas banget nggak sih kalau kayak gitu. Menurut gue sih nggak worth it. Kalau dari segi sekarang harga tanah tuh mahal banget ya. Kalau menurut aku sih beli-beli aja ya sih. Di zaman sekarang tuh worth it banget kalau segitu. Saya pasti mau beli. Kenapa? Alasannya yang jelas. Pertama, harga di Jakarta itu bukan Mas mungkin tahu sendiri ya. Harga saat ini di Jakarta apartemen juga nggak ada yang murah. Di luar Jakarta misalnya Tangerang aja udah mahal banget gitu. Jadi ya buat saya itu sangat mendukung sekali sih program ini. Menurut saya nggak masuk akal. Ya karena kalau di Jabodetabek itu harusnya tuh rumahnya ke atas. Kan mengingat juga tanah di sini kan terbatas ya. Dan harga tanah kan naik terus. Pertama pemerintah subsidinya gede banget pasti. Dengan harga segitu nggak bakal balik modal. Versi mini dari hunian generasi masa kini tampak hadir sebagai solusi. Persoalan lain hadir dari aspek lokasi. Pasalnya dengan harga jual 125 juta rupiah, mau tak mau pengembangan properti mencari tanah baru yang sesuai. Menurut saya sih kurang masuk akal ya Mas, karena untuk meskipun di daerah Jabodetabek harga tanah sih menurut saya sudah melambung tinggi ya, apalagi untuk dibangun di angka 125 juta. Kita bukan bicara tanah aja, tapi dari segi istilahnya bahan bangunan itu kayaknya kurang efisien sih untuk di angka tersebut sih Mas. Ya kalau menurut saya masih di angka 200-an masih worth it ya, karena kalau untuk 125 sendiri sih, untuk developernya sendiri sih siapa yang mau bangun di angka tersebut? Yang pasti jauh, dan mungkin untuk daya pembeli sih ya mungkin mereka memikirkan juga jaraknya ya, meskipun itu mungkin tetap dibangun. Tapi yang beli siapa? Karena kan pembeli itu kan ngelihat jarak ya. Makanya mungkin mereka lebih condong untuk sewa lagi gitu. Dibanding harus beli tapi dengan lokasi yang sangat jauh. Berbagai pertanyaan masih perlu dijawab. Terutama konsep rumah luas tanah ala kadarnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Belum lagi soal lokasi dan kualitas materialnya. Tak juga luput dari perhatian pengawasan penyaluran agar tak asal saja memenuhi target 1 juta rumah per tahun yang sempat dicanangkan pemerintah. Adrian Ditya, Rio Pramasta melaporkan.